Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsun Arif dari Forum News Network. Sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi yang diajukan baik oleh Paslon 01 Anies Muhaimin dan Paslon 03 Ganjar Mahfud banyak menampilkan momen-momen yang sangat menarik. Salah satunya adalah debat, atau sebenarnya lebih tepatnya disebut polemik ya, karena tidak berlangsung pada saat bersamaan. Hanya forumnya sama tapi tidak berlangsung pada saat yang bersamaan. Ini antara dua orang profesor ahli hukum tata negara, yakni Profesor Mahfud MD yang sekarang ini menjadi prinsipal dari 03, dan kemudian Profesor Yusril Iza Mahendra yang menjadi tim pengacara atau tim pembela Paslon 02 Prabowo Gibran. Pada saat menyampaikan permohonannya, Mahfud MD, ini juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang diberi kesempatan berbicara setelah Ganjar Pranowo, dia mengajukan argumen bahwa Mahkamah Konstitusi itu berhak mengadili perkara, tidak hanya mengadili perkara sengketa Pilpres yang berkaitan dengan selisih penghitungan suara. Pada awalnya Mahfud MD bicara tentang pentingnya Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi atau the guardian of constitution, dan juga sejarah Mahkamah Konstitusi yang banyak sekali mendapat pujian dari negara-negara lain, juga termasuk dari pakar-pakar dari berbagai negara. Nah, selain itu yang menohok itu Mahfud MD juga mengutip pendapat dari Profesor Yusril Iza Mahendra agar Mahkamah Konstitusi itu jangan hanya menjadi mahkamah kalkulator, karena selama ini terkesan bahwa MK itu ya hanya mengadili sengketa perolehan suara saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan anggota Majelis Hakim yang mulia, saudara termohon dari KPU, pihak terkait dari kuasa hukum Paslon 2 dan saudara dari Bawaslu. Dalam perjalanannya yang mulia, MK Indonesia pernah memberi warna progresif bagi perkembangan hukum konstitusi di Indonesia dan pernah dinilai sebagai lembaga penegak hukum yang sangat kredibel. Harvard Handbook tahun 2012 seperti ditulis oleh Tom C. menilai MK Indonesia adalah salah satu dari 10 MK paling efektif di dunia. Studi tentang perjalanan masa lalu MK yang bagus pernah ditulis juga dalam beberapa jurnal ilmiah. Dari Amerika Serikat ada disertasi yang ditulis oleh Pastor Stefanus Hendrianto yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku berjudul Law and Politics of Constitutional Courts, Indonesia and the Search for Judicial Heroes, diterbitkan oleh penerbit ternama di Amerika. Dari IAIU Malaysia lahir disertasi karya Iwan Satriawan, Role of the Constitutional Court in Consolidating Democracy in Indonesia. Ada juga disertasinya Rifli Harun tentang hukum dan sengketa pemilu. Apresiasi terhadap MK Indonesia dalam keberaniannya membuat landmark decisions muncul dalam berbagai makalah forum ilmiah, jurnal akademik, dan berbagai media. Bahkan dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu, Begawan Hukum Sacipto Raharjo pernah menulis tulisan di harian Kompas 14 Juli 2009 dengan judul Tribute untuk Mahkamah Konstitusi, yang di dalamnya mengatakan begini: mungkin kita perlu mendirikan sebuah monumen agar orang selalu mengingat bahwa Indonesia pernah memiliki Mahkamah Konstitusi yang bekerja dengan penuh penghormatan, tidak takut terhadap intimidasi. Harian Media Indonesia 7 Juli 2009 menulis editorialnya dengan judul Hormat untuk Mahkamah Konstitusi, yang alinea pertamanya dimulai dengan kalimat untung ada Mahkamah Konstitusi. Majelis Hakim yang mulia, salah satu kunci pernah banjirnya apresiasi terhadap MK adalah keberanian MK dalam membuat landmark decisions, keputusan monumental dengan berani menembus masuk ke relung keadilan substantif sebagai sukma hukum, bukan sekedar keadilan formal prosedural semata. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita.
Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Di berbagai negara judicial activism banyak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Beberapa negara membatalkan hasil pemilu yang dilaksanakan secara curang dan melanggar prosedur seperti Australia, Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, dan Thailand serta beberapa negara yang satu disebut ada Belarusia yang dinilai sebagai shame institution atau institusi pengadilan palsu karena selalu diintervensi oleh pemerintah. Akhirnya kami tahu sungguh berat bagi MK dalam sengketa hasil pemilu ini. Pastilah selalu ada yang datang kepada hakim yang mulia untuk mendorong agar permohonan ini ditolak. Dan pasti ada pula yang datang yang meminta agar MK mengabulkannya. Yang datang mendorong dan meminta itu tentu tidak harus orang atau institusi, melainkan bisikan hati nurani yang datang bergantian di dada para hakim, yaitu bisikan yang selalu terjadi antara ammaroh dan mutmainnah. Saya memaklumi, tidak mudah bagi para hakim untuk menyelesaikan perang batin ini dengan baik. Tetapi akhirnya kami berharap MK mengambil langkah penting untuk menyelamatkan masa depan demokrasi dan hukum di Indonesia. Jangan sampai timbul persepsi bahkan kebiasaan bahwa pemilu hanya bisa dimenangkan oleh yang punya kekuasaan atau yang dekat dengan kekuasaan dan mempunyai uang berlimpah. Jika ini dibiarkan terjadi, berarti keberadaan kita menjadi mundur. Kami berharap agar Majelis Hakim MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Bagi kami yang penting bukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Bagi kami, masalah ini adalah beyond election, melainkan harus merupakan edukasi kepada bangsa ini untuk menyelamatkan masa depan Indonesia dengan peradaban yang lebih maju melalui antara lain berhukum dengan elemen dasar sukmanya, yaitu keadilan substantif, moral, dan etika. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kendati disampaikan secara santun dengan menyebut Yusril sebagai mahaguru, namun pernyataan itu sangat menohok dan sekaligus membatalkan argumen tim pembela paslon 02 bahwa Mahkamah Konstitusi itu hanya berhak menangani sengketa selisih perolehan suara atau selisih penghitungan suara, tapi juga persoalan pelanggaran yang terjadi karena kesalahan MK meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Pada saat Mahfud mengucapkan hal itu, media itu menggambarkan respon Yusril itu yang mendengarkannya dengan mata yang terpejam. Nah, bagaimana respon Yusril? Ini sangat menarik untuk kita simak karena dia kemudian pada hari kedua menyampaikan pembelaannya. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akwa disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan
nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kewenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Bila mana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil-dalil permohonan, pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran TSM dan berupa nepotisme dalam pencalonan Pak Gibran Rakabuming Raka dan program bantuan sosial Presiden Joko Widodo, maka akan nampak pula bahwasanya dalil pemohon itu hanya bersifat asumtif dan dianggap pula sebagai propaganda untuk melegitimasi keterpilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden pihak terkait. Bagaimana kita maklum berkenaan dengan pencalonan Pak Gibran ini ialah penjelajahan hak setiap warga negara untuk sama-sama yang memiliki hak yang sama untuk maju dalam pemilihan-pemilihan yang dilaksanakan. Dan seterusnya kami tidak akan bacakan. Kemudian yang sedikit ada yang ingin kami singgung juga adalah mengenai satu statement yang juga disampaikan oleh Pak Mahfud dalam berbagai kesempatan. Kami juga menyatakan bahwa perlu kami ingatkan kembali bahwasanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan segala perubahannya telah mengatur dengan sangat jelas dan rinci berkenaan dengan eksistensi dan kewenangan badan-badan lembaga untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan pemilu. Lembaga-lembaga itu ada yang merupakan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Gakumdu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Bawaslu, dan ujungnya adalah Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan pemilu. Dengan adanya pengaturan tentang pembagian kewenangan dan menangani sengketa proses pemilu melalui Bawaslu, PT UN, dan Mahkamah Agung dalam sengketa administratif dan sengketa hasil oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2017, maka tidaklah relevan Profesor Mahfud mengutip pendapat dalam tanda kutip Maha Guru HTN Profesor Yusril Iza Mahendra yang pernah mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi seyogianya tidak menjadi sekedar mahkamah kalkulator, tetapi mahkamah seharusnya berperan memeriksa pelaksanaan pemilu secara substantif sejak dari proses pelaksanaannya. Pendapat itu ada benarnya karena diucapkan pada tahun 2014, 3 tahun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang membagi kewenangan kasus-kasus yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana diuraikan tadi. Sebab itu pendapat tersebut dapat dikategorikan seperti dikenal dalam ilmu fikih, yaitu qaul qadim, satu pendapat yang dimansuhkan, dibatalkan atau ditinggalkan, dengan qaul jadid atau pendapat baru karena norma-norma hukum yang mendasarinya juga telah berubah. Jadi tidak relevan mengutip pendapat 2014 untuk keadaan sekarang karena norma hukum positif sudah berubah. Tapi kalau mau dianggap yang ideal, suatu ketika Mahkamah Konstitusi boleh mengadili sampai kepada substansi penyelenggaraan pemilu, maka tentu tidak pada saat sekarang kita membahasnya, tapi mungkin dalam amandemen terhadap Undang-Undang 45 dan amandemen terhadap Undang-Undang Pemilu itu sendiri. Ini klarifikasi mudah-mudahan dapat kita pahami bersama. Selanjutnya, sehubungan dengan permohon akuo mengemuka pula pertanyaan berikut, yakni apakah pemohon yang merasa telah terjadi berbagai kecurangan dan pelanggaran telah membawa permasalahan yang dihadapi pemohon sehubungan dengan kecurangan dan pelanggaran proses kepada badan-badan atau lembaga-lembaga yang sesuai dengan kewenangan tersebut di atas. Bila sudah, ya, mestinya dilakukan, dan yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi adalah bagian terakhir, yaitu perselisihan tentang hasil dari pemilihan umum itu sendiri. Namanya juga profesor ahli hukum, ya. Jadi ya jago lah kalau berkelit gitu ya. Dan Yusril kemudian mengutip kaidah fikih yang menyebutkan itu ada kaul jadid dan kaul kadim. Kaul kadim itu pendapat lama yang kemudian dibatalkan oleh pendapat baru yakni kaul kodim. Nah sayangnya dalam soal posisi Gibran yang sekarang ini dibela oleh Yusril ini juga ada soal yang Pak Yusril mungkin sudah lupa ya karena ini sangat menarik ini.
Karena pembela 02 kan dan bersama dengan Yusril itu, mengapa paslon 01 maupun paslon 02 baru mempersoalkan pencalonan Gibran itu sekarang. Nah, setelah paslon 01 dan 03 mengikuti Pilpres, berkompetisi dengan 02 dan kemudian kalah. Harusnya kata Yusril kan mereka ini sejak awal mempersoalkan itu, jangan setelah kalah baru mempersoalkan. Nah, ini yang menarik. Ini saya nggak tahu, sebutnya nakal atau iseng gitu ya. Tim hukum paslon 01 itu kemudian di akun Instagram resminya mengunggah video lama dari Profesor Yusril. Sebenarnya ini nggak terlalu lama juga ya, baru beberapa bulan lalu. Tidak lama setelah Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 9 tahun 2023, ini bulan Oktober ya. Dan dalam video itu Yusril menyarankan kendati Mahkamah Konstitusi meloloskan dia, tapi nggak perlu maju sebagai, jangan majulah sebagai calon wakil presiden gitu ya. Saya tidak tahu apa ini ada kaitannya juga dengan kompetisi antara Yusril dengan Gibran ya, karena pada waktu itu kan selain Erick Thohir itu Yusril juga disebut-sebut mengincar posisi itu, tapi dengan munculnya Gibran ya peluang Yusril untuk maju itu jadi tertutup. Nah kalau Gibran nggak maju kan Yusril masih punya peluang begitu, karena dia sendiri kan sudah mengajukan proposal untuk mendampingi Prabowo. Nah saya kira tapi di luar itu, di luar soal bahwa dia mungkin punya intensi tersendiri, tapi Yusril tampaknya sudah memprediksi situasi seperti sekarang ini, ya, bahwa Gibran dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi itu akan terjadi. Ini memang ada keputusan yang kontroversial karena kalau kita baca diktum dari putusan itu menyatakan bahwa syarat menjadi presiden yang calon presiden, wakil presiden yang diatur dalam pasal 167 kalau nggak saya dari Undang-Undang Pemilu itu dikatakan bahwa berusia serendah-rendahnya 40 tahun dan pasal itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 45 kecuali dimaknai pernah atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah. Nah, ini sebenarnya putusan ini bukan putusan yang bulat dan disebutkan situ ada 4 orang dissenting opinion, 2 orang konkuren dan kemudian 3 orang menyetujui diktum putusan. Tapi setelah kita pelajari dengan mendalam ternyata bahwa 2 orang itu, Ibu Emi dan Pak Puh itu bukan dissenting, pendapatnya itu adalah bukan konkuren, pendapatnya itu adalah dissenting. Jadi kalau pendapatnya itu dissenting sebenarnya ada 6 hakim tidak setuju dengan putusan ini dan hanya ada 3 hakim yang setuju. Tapi diktumnya mengatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan umur 40 tahun itu bertentangan dengan UUD 45 kecuali dimaknai pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, putusan diktum itu adalah putusan yang berlaku dan mengikat, tapi putusannya itu sendiri problematik dan saya kira ini bisa dianggap orang sebagai satu ada penyelundupan hukum di dalamnya, bisa ada bisa ada kesalahan, tidak nyambung dalam putusan itu sehingga kalau dilaksanakan nanti tentu akan menimbulkan permasalahan baru. Dan putusan itu memang tidak memerlukan perubahan terhadap undang-undang, tapi perlu peraturan KPU. Dan KPU kalau menyusun peraturan itu harus konsultasi dengan DPR dan kita tahu DPR sekarang ini reses dan pendaftaran Pilpres akan dimulai tanggal 19, tinggal 2 hari lagi dari sekarang ini. Apakah KPU masih mungkin dapat mengubah aturan KPU? Jadi ini ada sejumlah masalah yang saya kira memang memerlukan pemecahan serius dari para penyelenggara negara dan kita mau lihat apakah putusan ini akan dimanfaatkan oleh setiap orang yang di bawah 40 tahun tapi sedang menjabat kepala daerah untuk maju sebagai calon presiden wakil presiden atau tidak. Nah, kalau saya sih berpendapat itu kalau terjadi pada saya katakan ya terima kasih MK Anda sudah beri keputusan dan membuka pintu bagi saya di bawah 40 tahun dan kebetulan jadi kepala daerah atau pernah menjadi kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, tapi saya tahu ini putusan kontroversial daripada menimbulkan reaksi di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan permasalahan
legitimasi di belakang hari, ya saya terima kasih, tapi saya nggak usah maju aja deh daripada timbul masalah di kemudian hari. Saya kira mungkin itu merupakan satu cara yang bijak, ya, tapi pada akhirnya saya serahkan kepada siapa saja yang memenuhi kriteria untuk maju sebagai calon presiden wakil presiden sesuai putusan MK nomor 90 kemarin. Oke. Nah, bagaimana pendapat dan komentar Anda? Soal hukum itu tidak hanya soal yang tertulis dalam undang-undang, itu namanya legal formal ya. Karena di atas semua itu adalah soal moral dan rasa keadilan masyarakat. Hukum itu kan sesungguhnya merupakan turunan dari filsafat keadilan. Jadi kendati secara legal formal diperbolehkan, tapi semua dari secara moral, dari rasa keadilan masyarakat itu melanggar, ya kalau kemudian masih dia tetap tutup mata, bahkan kemudian mencari dalih bermacam-macam, ya orang semacam itu saya kira tidak punya tempat dalam sebuah masyarakat yang beradab. Apalagi kalau tempat itu tempat yang sangat terhormat sebagai seorang wakil presiden yang kemudian berpotensi secara konstitusi untuk menjadi presiden. Karena itu saya sepakat ya, karena kalau berharap kebesaran hati, kesadaran dari Gibran, apalagi bapaknya untuk mengundurkan diri dan sudah sepakat dengan tuntutan paslon 01 dan 03 untuk didiskualifikasi gitu, ya rasanya kita berat. Jadi saya sepakat dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD, ini harus ada keberanian dari Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan, dan ini kita hanya membutuhkan keberanian dari 5 orang Hakim Mahkamah Konstitusi dari 8 orang hakim yang ada untuk menyelamatkan bangsa ini dari malapetaka yang lebih besar, Indonesia di bawah Jokowi dan di bawah Gibran. Saya Hersu Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.